Episode 26. Gadis kecil untuk Presdir. Dahlia berulang kali mengecek penampilannya di depan cermin dengan gugup. Sejak 1 jam lalu, Dahlia sudah duduk manis dengan dandanan lengkap. Bagus nggak, sih? Dahlia kembali memperhatikan penampilannya. Untuk acara kencannya malam ini, Dahlia memakai blus berwarna putih yang dikombinasikan dengan rok hitam di bawah lutut. Ia memakai rok untuk jaga-jaga kalau Ren mengajaknya formal date. Dahlia mengetahui hal ini dari internet. Tak lupa ia memakai sepatu boots berhak rendah dan tas jinjing berwarna hitam untuk melengkapi penampilannya. Terlalu monokrom nggak, sih? Dahlia jadi ragu-ragu. Apa harusnya aku tadi pilih baju warna pink aja, ya? Memang, saat berbelanja bersama Hani tadi, ia sempat ragu untuk memilih blus warna pink atau putih. Dahlia memilih warna putih karena menurutnya pink sama sekali bukan gayanya. Tapi setelah dipakai sekarang, Dahlia malah merasa dirinya seperti perpaduan yin dan yang, atau lebih tepatnya lagi seperti warna kotoran cicak. Ganti aja nggak? Iya. Masih sibuk menimbang-nimbang, tiba-tiba terdengar dering telepon dari ponselnya. Dahlia buru-buru menyambar benda itu dari atas meja. Ternyata dari Ren. "Halo Tuan Putri," terdengar suara lembut Ren dari seberang telepon. "Aku udah di depan nih. Udah siap." Udah kok." Dahlia menjawab cepat. "Aku segera keluar." "Oke, sayang," jawab Ren dengan suara semanis madu, membuat Dahlia merasa hatinya meleleh seketika. Dahlia buru-buru keluar dari kamarnya setelah telepon berakhir. Ia tak mau Ren menunggu di sana lebih lama karena ganteng banget, sih. Terdengar bisikan beberapa orang wanita yang mengintip dari kamar mereka. "Udah punya pacar belum?" "Iya." Dahlia membusungkan dadanya dengan bangga. Seolah berkata, "Di sini nih, calon pacarnya. Minta nomor telepon bisa kali?" "Iya deh, buruan, lo kan cantik, siapa tahu jodoh." Hah? Dahlia langsung menajamkan telinganya waspada. Lah melirik ke rombongan mahasiswi yang tampak memandangi Ren dari balik gerbang kos. Apa-apaan mereka? Tapi, dia mau nggak ya sama gue? Mahasiswi yang tadi dipuji cantik terlihat ragu-ragu. "Pasti mau, lo kan selebgram, followers lo udah 20.000 lebih. Dia pasti tertarik sama lo." "Yaelah, selebgram baru netes aja bangga," cibir Dahlia di dalam hati. Tapi ia mempercepat langkahnya mendahului mahasiswi selebgram itu, melambaikan tangannya pada Ren. "Sayang," panggilnya dengan suara keras, sengaja supaya rombongan mahasiswi itu dengar. Ren yang mendengar seruan dari Dahlia langsung melongo. Apalagi ketika gadis itu berlari dengan ceria menghampirinya. "Maaf ya, udah nunggu lama?" tanya Dahlia sambil menyentuh tangan Ren. Lelaki itu tersentak saat menerima sentuhan mendadak dari Dahlia. "Kamu kenapa?" Ren terheran-heran. "Aku lagi mimpi nggak, sih?" "Ish," Dahlia memukul pelan lengan Ren. "Nurut aja kenapa sih? Kamu lagi mau digodain tuh," ujarnya sambil memberi kode ke arah belakangnya. Ren memiringkan kepalanya untuk melihat apa yang dimaksud Dahlia. Di gerbang sana, tampak beberapa rombongan gadis muda yang sedang memperhatikan mereka. Tampaknya, raut wajah mereka terlihat kecewa. "Mana yang mau godain aku?" tanya Ren penasaran. "Yang paling cantik," jawab Dahlia kesal. Kenapa Ren malah tertarik pada mereka sih? "Mana?"
Nggak ada yang cantik tuh, yang cantik kan ada di depan aku, ucap Ren sambil mengedipkan sebelah matanya. Ren. Dahlia menutupi kedua pipinya yang bersemu merah. Astaga, memang predikat Raja Gombal sangat cocok diberikan kepada lelaki itu. Beneran? Kamu cantik banget. Ren melepaskan kedua tangan Dahlia dari wajah gadis itu dan menggenggamnya. Kok bisa ya kita sehati banget? Lihat deh, warna baju kita aja sama. Dahlia terbelalak mendengar ucapan Ren. Ia mundur selangkah untuk memperhatikan penampilan pria itu. Benar saja, ternyata malam ini Ren juga memakai kemeja berwarna putih dengan celana hitam. Benar-benar serasi dengan outfit yang dipakai Dahlia sekarang. Apa? Serasi? Pikiran itu sontak membuat pipi Dahlia kembali memerah. Yuk, sayang. Tangan kiri Ren sudah berpindah pada pinggang Dahlia, sementara tangan kanannya membuka pintu mobil. Dengan lembut, ia membimbing Dahlia untuk masuk ke mobil mewah itu. Tujuan pertama dari kencan yang dimaksud Ren adalah menonton film di bioskop. Awalnya, Dahlia kira mereka akan nonton di bioskop pada umumnya, tapi ternyata ia terlalu meremehkan Ren. Dahlia menatap kosong tempat duduk mereka di bioskop saat ini. Dahlia tidak tahu apakah kursi bioskop itu bisa disebut kursi atau tempat tidur. Masalahnya, ukuran kursi itu cukup besar, sangat besar sampai bisa menampung dua orang dewasa yang berbaring. Ditambah dengan bantal dan selimut, membuat Dahlia ragu apakah sekarang mereka sedang berada di bioskop atau kamar hotel. Ini, memang konsep nontonnya kayak gini ya? Dahlia bertanya polos. Ren menjawab sambil terkekeh. Kita kan capek, baru pulang kerja. Jadi kita bisa nonton sambil meluruskan punggung. Ren menepuk tempat kosong di sebelahnya, meminta Dahlia segera mengisinya. Dahlia menelan ludah, tapi ia menurut dan duduk di sebelah Ren. Nyender sini, Ren menepuk bantal di sebelahnya. Dahlia ragu-ragu, tapi Ren segera menariknya dan mau tak mau Dahlia berbaring juga di sebelah Ren. Nyaman, kan? Tanya Ren kemudian. Dahlia menganggukkan kepala dengan gugup. Kalau kayak gini, rasanya kayak tidur bareng nggak sih? Batin Dahlia sambil berusaha memfokuskan pandangannya pada layar besar di depannya. Untungnya, tak berselang lama, film dimulai. Dahlia tidak tahu film apa yang akan mereka tonton, karena Ren yang memilih dan membeli tiketnya. Dahlia hanya diam sambil menikmati popcorn yang mereka beli tadi. Sesekali ia melirik ke arah Ren yang juga tampak fokus pada filmnya. 15 menit berlalu dengan damai, sampai tiba-tiba terjadilah adegan panas antara dua karakter utama. Aktor dan aktris tersebut tampak saling melumat bibir satu sama lain dengan penuh gairah, membuat Dahlia sontak menutup mata dengan kedua tangan. Astaga, astaga. Kenapa filmnya jadi erotis begin? Kamu mau? Suara berat Ren yang berbisik di telinga Dahlia sontak membuatnya terperanjat. La menoleh ke arah Ren yang menatapnya sambil cengengesan. Melihat gelagat mencurigakan itu, Dahlia langsung menutup mulutnya dengan waspada. Apa? Mau apa? Ren menunjuk popcorn di tangannya dengan alis terangkat. Maksudnya, kamu mau nyicip popcornku nggak? Kan rasanya beda tuh sama punya kamu. Ren kemudian mengernyitkan dahi. Memangnya kamu pikir mau apa? Enggak. Dahlia melarikan tatapannya pada layar besar di depan. Tapi sekarang kedua karakter film itu malah sudah naik ke atas kasur, masih dengan kedua bibir mereka yang saling melahap satu sama lain.
Dahlia sontak memejamkan mata. Ini Ren milih film apa, sih? Kamu mikir apaan deh? Ren malah semakin menggoda Dahlia. Memangnya kamu mau kayak begitu? Kayak begitu apa? Dahlia mendelik. Jangan aneh-aneh. Ren tertawa. Lucu banget sih kamu, kayak nggak pernah ciuman aja. Memang nggak pernah kali, sahut Dahlia sambil bersungut-sungut. Serius? Wajah Ren terlihat kaget. Berarti ciuman denganku waktu itu. Itu pertama kalinya. Teriak Dahlia dengan kesal. Lah tak sadar masih berada di dalam bioskop. Sontak, teriakannya barusan langsung menuai reaksi negatif dari penonton lain. Beberapa malah ada yang terang-terangan menatap sinis. Gawat. Dahlia menutupi wajahnya dengan tas, ia merasa sangat malu. Ayo pergi dari sini, Ren. Episode 27. Dahlia bergegas kabur dari dalam bioskop masih dengan wajah tertutup tas. Ren menyusulnya dengan kewalahan karena pergerakan gadis itu yang tiba-tiba. Tunggu, Ren berhasil menyusul Dahlia dan menahan tangannya. Kamu kenapa kabur sih? Dahlia menurunkan tas dari depan wajahnya dan bergumam lirih. Aku malu. Malu sama orang-orang di sana atau malu sama aku? Dua-duanya, jawab Dahlia kesal. Astaga, kenapa harus malu sih? Aku justru senang saat tahu ternyata ciuman pertamamu itu denganku, Ren berkata sambil mesem-mesem. Itu pun karena kamu yang melakukannya tiba-tiba tanpa persetujuanku, Dahlia berjalan mendahului Ren. Ren kembali menyusulnya dan kali ini menggenggam tangan Dahlia. Bagaimana rasanya? Tanya Ren dengan nada menggoda. Apa sesuai bayangan kamu? Dahlia menimpuk kepala lelaki di sebelahnya dengan tas yang ia bawa, pelan-pelan tentunya. Nggak usah tanya-tanya lagi. Ya ampun, jangan marah dong. Lagian kan yang kita lakukan waktu itu bukan ciuman sungguhan. Yang beneran itu yang kayak di film tadi, ucapan Ren langsung membuat Dahlia menghentikan langkahnya. Gadis itu kemudian menatap Ren dengan curiga. Kamu kelihatannya sangat berpengalaman soal itu, iya. Ren menelan ludah, ia menggaruk tengkuknya yang tidak terasa gatal. Yah, aku kan juga pria normal, jadi. Dahlia langsung melepaskan tangannya yang masih digenggam Ren. Astaga, seharusnya aku tahu kalau sedang berhadapan dengan buaya darat. Apa karena kamu kuliah di Inggris jadi bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan bebas? Apa di sana kamu juga suka berciuman dengan perempuan yang baru pertama kamu temui? Hei, kamu salah paham. Ren berkata panik. Iya, aku memang pernah berciuman, tapi tentu saja tidak dengan sembarang orang. Aku melakukannya hanya dengan pacarku saja. Kalau untuk kamu, itu sih hal spesial. Aku memang melakukannya saat kita belum ada hubungan apa-apa, tapi kan sebentar lagi kamu jadi istriku. Istrimu? Dahlia terbelalak. Kata siapa aku mau jadi istrimu? Memangnya kamu tidak mau? Enggak. Jawab Dahlia yang membuat Ren langsung shock. Sementara lelaki itu terdiam sebentar, Dahlia sudah berjalan lagi dengan perasaan kesal. Entah kenapa perkataan Ren tentang dirinya yang pernah berciuman dengan pacarnya dulu membuat hatinya panas. Lah jadi membayangkan adegan di film tadi, tapi kali ini aktornya adalah Ren dengan wanita lain. Astaga! Dahlia mengipas-ngipasi wajahnya sendiri. Kenapa aku malah mikirin yang kayak gitu sih? Hei, Ren menyusul Dahlia, lalu menghadangnya untuk menghentikan langkah gadis itu. Jangan marah dong. Sekarang kita makan malam, yuk.
Kan kencannya belum selesai. Aku nggak lapar, bohong Dahlia. Sebenarnya lapar sih, tapi dia gengsi. Sayangnya, perut Dahlia sama sekali tidak mau diajak kompromi. Baru selesai mulut Dahlia berucap, tiba-tiba lambungnya sudah bersuara minta diisi. Kerucuk kek. Dahlia dan Ren sontak terdiam mendengar hal itu. Ish. Dahlia menutupi wajahnya lagi. Malu-maluin banget. Tadi katanya nggak lapar, Ren berkata menyindir, tapi kemudian ia tertawa dan kembali menggenggam tangan Dahlia. Udah dong marahnya. Kita kan niatnya mau senang-senang malam ini. Yuk, makan. Dahlia masih merasa sangat malu, tapi ia berusaha mengendalikan dirinya agar terlihat tenang. Oke, kita makan malam. Tapi, biar aku yang traktir dan pilih tempatnya. Apa? Kenapa begitu? Kening Ren berkerut. Nurut aja atau kita nggak jadi makan malam, ancam Dahlia. Ren ingin memprotes, tapi akhirnya ia mengalah ketika melihat mata Dahlia yang bersungguh-sungguh. Oke, fine. Kita mau makan di mana? Dahlia tersenyum miring. Kita lihat aja nanti. Ren melihat sekelilingnya sambil mengernyit bingung. Ia melirik ke arah rombongan bapak-bapak yang berkumpul di meja sebelahnya. Tampaknya orang-orang itu sedang membicarakan sesuatu yang seru, karena sejak tadi mereka terus tertawa sambil menggebrak-gebrak meja. Kaki mereka diangkat satu ke atas kursi, sementara tangan mereka sibuk menyuapkan nasi ke mulut. Masih dengan mulut penuh begitu, mereka kembali bicara dan tertawa bersama-sama. Dahlia, bisik Ren pada Dahlia yang duduk di depannya. Berbeda dengan suasana tempat itu yang ramai, Dahlia malah tampak tenang dan menikmatinya. Kamu yakin kita makan malam di sini? Dahlia menganggukkan kepala. Di sini bebek bakarnya terkenal enak, makanya banyak banget kan yang beli. Tapi, Ren harus menelan ucapannya karena tiba-tiba lewat rombongan geng motor dengan suara knalpot yang sangat bising. Ren sampai harus menutup telinganya karena saking bisingnya suara itu. Woi, kalau balapan jangan di sini woi. Terdengar teriakan salah satu bapak-bapak yang duduk di meja sebelah mereka. Dasar anak-anak zaman sekarang, mengganggu orang makan saja. Celotehnya lagi. Duh, suara bapak bahkan lebih keras ketimbang suara motor mereka. Keluh Ren di dalam hati. Tentu saja dia tidak berani menegur secara langsung. Belum sampai Ren menghela napas lega karena polusi suara telah berhenti, sekarang dirinya harus terbatuk-batuk gara-gara asap rokok mereka. Ya ampun, bukankah mereka ini tidak punya etika? Masa merokok di dalam ruangan sih? Ren. Dahlia menatap Ren dengan heran. Kok diam aja? Makan dong. Ren hanya tersenyum tipis. Ingin sekali dirinya menarik Dahlia untuk keluar dari sini, tapi ia tak tega. Padahal Ren sudah merencanakan kencan mereka dengan matang. Malam ini setelah nonton bioskop, mereka akan makan malam di restoran mewah sambil melihat pemandangan kota dari atas gedung. Selama makan itu, Ren akan mencoba merayu Dahlia dengan kata-kata romantis. Tapi, sekarang, boro-boro berkata-kata romantis, mereka saja tidak bisa bicara dengan benar karena saking ramainya tempat itu. Ren menatap seonggok bebek bakar yang tersaji di depan mereka. Di luar dugaan, aroma bebek bakar itu cukup sedap, mampu membuat perutnya terasa keroncongan. Ren ingin segera menyantap daging unggas itu, tapi dia bingung karena tidak disediakan sendok dan garpu. Mas,
Ren memanggil sang pemilik tenda sambil melambaikan tangan. Minta sendok sama garpu dong. Yaelah mas, masa makan bebek bakar pakai sendok garpu sih? Lelaki itu malah tertawa mendengar permintaan Ren. Hah? Terus makannya pakai apa dong? Pakai tangan lah. Lelaki parubaya itu menaruh tangannya di depan mulut, mempraktikkan maksud ucapannya. Ren hanya bisa melongo. Nggak higienis dong. Ren, Dahlia menyentuh tangan Ren. Cuci tangan pakai ini. Dahlia menuangkan air dari botol plastik yang ada di meja ke atas mangkok yang sudah disiapkan. Ini air buat cuci tangan, ujarnya kemudian. Ren mengernyitkan dahi. Bukannya ini air buat minum. Bukan. Ini air mentah, memang disiapin khusus untuk cuci tangan. Apa? Mata Ren terbelalak. Tadi aku minum ini. Yang benar. Dahlia ikut panik. Kok kamu nggak nanya aku dulu? Kamu tadi masih pesen makan di depan. Dahlia menutup mulutnya menahan tawa. Ia sebenarnya merasa kasihan, tapi kok lucu. Ya udahlah nggak apa-apa, anggap saja vitamin, kata Dahlia mencoba menghibur. Astaga, Dahlia. Ren berseru sok.